Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ada sebuah informasi penting yang hari ini kita ingin sampaikan, di mana tadi malam teman-teman atau kemarin Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto baru saja menerima kunjungan salah seorang petinggi Eropa. Ya teman-teman, ini adalah kunjungan yang cukup mengejutkan dikarenakan hubungan Indonesia dan juga Uni Eropa saat ini memang tengah renggang dan bahkan bisa terbilang hampir menuju ke perang dagang. Kunjungan ini dilakukan oleh seorang petinggi dari Organization of Economic Cooperation and Development yang sering disingkat OECD. Indonesia memang teman-teman diketahui ingin bergabung dengan organisasi terkenal dan organisasi terkuat Eropa ini, salah satunya adalah OECD, dikarenakan memang ingin membuka pasar yang lebih besar ke negara Eropa. Tapi permasalahannya, kunjungan ini memunculkan banyak sekali pertanyaan lantaran dilakukan dengan secara tiba-tiba. Kalau misalnya terbilang ini teman-teman, OECD ini awalnya begitu sangat menyulitkan Indonesia setelah Prabowo Subianto menegaskan tak lagi membutuhkan Uni Eropa. Ya teman-teman, pada awal pada awal pendaftaran Indonesia untuk bergabung dengan OECD, saya mendapatkan informasi bahwa Indonesia ini benar-benar dipersulit, benar-benar seperti mau tidak mau diterima di OECD. Bahkan beberapa syarat-syaratnya itu benar-benar nyeleneh. Salah satu informasinya itu Indonesia harus mau membuka hubungan bilateral dengan Israel dan juga kembali membuka ekspor raw material ke Eropa. Dan hal inilah yang membuat Indonesia cukup sulit untuk masuk ke organisasi besutan bangsa Eropa ini. Ya teman-teman, dalam salah satu artikel bahkan di sini menyebutkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum diterima untuk menjadi anggota OECD. Jadi kunjungan salah seorang petinggi Organization for Economic Cooperation Development OECD ini tentu menimbulkan banyak sekali pertanyaan, apa maksudnya mendekati Prabowo Subianto? Apakah mereka ingin melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan Indonesia atau seperti apa? Nah teman-teman, sebelum itu mending kita simak dulu ini videonya yang kita dapat dari laman Kemenhan RI. Di sini menampilkan pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Airlangga Hartarto yang menerima Sekretaris Jenderal OECD. Yuk teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. Very well. Very nice to meet you. Thank you. Mango? Yeah. Yep. Peter Pitare from my organization. Thanks. Oke teman-teman, barusan kita telah menyimak cuplikan pertemuan antara Prabowo Subianto didampingi oleh Menko Airlangga yang menyambut kedatangan Sekjen OECD. Kita juga teman-teman ini telah menyiapkan press release-nya. Kalau misalnya barusan di video itu kan kita nggak tahu apa yang dibahas. Di sini kita dapat press release dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Di artikel yang berjudul bahas kelanjutan langkah aksesi OECD ke depan, Menko Airlangga didampingi Menhan Prabowo menerima kunjungan Sekjen OECD menyebutkan bahwa tekad Indonesia yang ingin menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi pada tahun 2045 terus diupayakan pemerintah untuk dapat diwujudkan, termasuk dengan menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development OECD.
Keanggotaan Indonesia dalam OECD menjadi sangat penting karena dapat menjadi rambu bagi Indonesia agar senantiasa adaptif terhadap perkembangan global yang terjadi. Usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development OECD, Mathias Cormann di Istana Bogor, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD bertolak menuju kantor Kementerian Pertahanan untuk mendampingi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen OECD Mathias Cormann pada Selasa 28 Mei 2024. Dalam pertemuan tersebut, Sekjen OECD bermaksud untuk menyampaikan penjelasan kepada Menhan Prabowo mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses keanggotaan di OECD. Hal ini sehubungan dengan pasca diterimanya peta jalan aksesi OECD Indonesia pada PTM OECD di Paris pada 2 hingga 3 Mei lalu. Peta jalan aksesi Indonesia untuk menjadi panduan utama bagi Indonesia dalam menjalani proses aksesi OECD. Sebagai wujud komitmen OECD mendukung proses aksesi Indonesia, Sekjen OECD berkunjung ke Indonesia untuk melakukan pertemuan bilateral dan membuka workshop proses aksesi OECD yang dihadiri oleh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses aksesi pada Rabu 29 Mei 2024 mendatang. Turut mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut juga diantaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono, Mogi Suro, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi, dan Asisten Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral Ferdi Ardianto. Ya teman-teman, dari artikel ini memang ini menunjukkan sekali hasrat Indonesia untuk bergabung dengan organisasi OECD ini. Bukan hal yang memang berlebihan teman-teman. Indonesia ingin bergabung dengan OECD karena kalau Indonesia sendiri sudah membuka seluas-luasnya pasarnya untuk negara-negara Eropa, tapi tidak dengan negara-negara Eropa. Nah, dengan bergabungnya Indonesia dengan OECD, maka Uni Eropa tak bisa lagi menganggap sebelah mata Indonesia karena sudah mempunyai legal standing atau status hukum sebagai organisasi yang bergabung dengan OECD. Jadi Indonesia pasarnya bisa benar-benar terbuka sangat luas. Karena itu mungkin juga yang ditakutin oleh Uni Eropa, mereka takut kalau misalnya pasarnya terbuka bisa berdagang bebas dengan Indonesia. Indonesia ini bisa makin leluasa untuk menjual berbagai komoditas-komoditas unggulannya. Bahkan yang paling ditakutkan ini Indonesia hilirisasinya sudah mapan, sudah jadi. Produk-produk hilirisasi Indonesia ini bisa dijual ke Eropa. Kalau misalnya dulu kita ini mengimpor kendaraan-kendaraan mewah, kendaraan-kendaraan canggih, teknologi-teknologi canggih dari bangsa barat, mungkin di 2045 giliran Indonesia yang bakal mengekspor kendaraan listrik, teknologi-teknologi manufaktur, baik setengah jadi maupun barang jadi, dan tentu ini akan sangat mengguncang perekonomian Eropa. Ya teman-teman, tentu kita bakal sama-sama dukung ini langkah Pak Prabowo untuk mengevaluasi bergabungnya Indonesia dengan OECD. Jadi memang tidak aneh kalau misalnya ini Sekjen OECD ini menemui Pak Prabowo karena sudah hampir ya teman-teman, ini dipastikan Pak Prabowo ini bakal memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Jadi Pak Prabowo harus tahu apa saja yang saat ini Indonesia tengah lakukan atau jajaki. Salah satunya pendaftaran Indonesia untuk bergabung dengan OECD. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.